Halo, perkenalkan nama saya Selina Tasya Silaban. Saya berasal dari Universitas Negeri Medan, jurusan Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini. Pada hari ini, saya akan menjelaskan tentang teknik pengelolaan kelas berdasarkan fisik, interaksi, dan ukuran kelas sesuai dengan jumlah siswa. Untuk itu, mari saksikan videonya. Pengertian pengelolaan kelas. Yang pertama, pengelolaan kelas yang efektif merupakan syarat mutlak bagi terjadinya proses belajar mengajar yang efektif. Yang kedua, pengelolaan kelas merupakan keterampilan guru untuk menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang optimal dan mengembalikannya bila terjadi gangguan selama proses belajar mengajar. Intinya, pengelolaan kelas akan menjadi sederhana untuk dilakukan apabila guru memiliki motivasi kerja dan mengetahui gaya kepemimpinan situasional. Tujuan pengelolaan kelas. Tujuan umumnya adalah menyediakan dan menggunakan fasilitas belajar untuk bermacam-macam kegiatan belajar mengajar agar mencapai hasil yang baik. Tujuan khususnya mengembangkan kemampuan siswa bekerja dan belajar, serta membantu untuk memperoleh hasil yang diharapkan. Di mana kita bisa menyediakan, menciptakan, dan memelihara kondisi yang baik di dalam kelas, sehingga murid atau peserta didik bekerja dan belajar dengan baik. Prinsip pengelolaan kelas. Yang pertama, kehangatan dan antusiasme. Bagaimana rasanya jika suatu ketika Anda sendiri bertemu dengan seseorang yang dalam berkomunikasi dengan Anda terasa demikian hangatnya? Ia tersenyum dengan wajahnya yang manis, berbicara kepada Anda. Kata-katanya lembut dan menyenangkan. Atau paling tidak, ia selalu berkata-kata yang sopan dan menampakkan bagaimana ia menghargai Anda sebagai lawan bicara. Pasti sangat menyenangkan. Demikian juga halnya dengan murid. Dalam melaksanaan pengelolaan kelas atau manajemen kelas, setiap guru yang berkomunikasi dengan muridnya haruslah menunjukkan kehangatan. Walaupun kesan kehangatan ini sifatnya implisit, tidak diungkapkan secara langsung dengan kata-kata. Akan tetapi, bagaimana guru bertutur dan bersikap kepada muridnya akan memberikan kesan tertentu bagi mereka. Yang kedua, tantangan. Kata-kata, tindakan, cara kerja, bahan-bahan, ataupun yang Anda gunakan di kelas dalam rangka proses pembelajaran haruslah bersifat menantang. Guru dapat membuat mereka tertantang dengan cara-cara yang kreatif, yang selalu hadir dengan sesuatu yang baru yang sifatnya tidak terlalu mudah atau tidak terlalu sulit. Karena kesulitan dapat membuat anak frustasi. Yang ketiga, bervariasi. Variasi yang harus dilakukan guru dalam proses pembelajaran di kelasnya adalah hal yang mutlak. Jika guru ingin sukses mengelola pembelajaran siswa, maka variasi pembelajaran merupakan salah satu faktor penting yang tidak dapat dianggap remeh. Melakukan variasi dalam hal-hal seperti strategi pembelajaran, metode mengajar, setting pembelajaran, materi dan bahan ajar, atau apapun dalam pembelajaran akan membuat murid merasa akan selalu ada yang baru dalam pembelajaran guru. Yang ketiga, keluasan. Begitu dinamisnya sebuah kelas dengan beragam siswa yang ada di dalamnya, membuat guru harus luas dalam melakukan pengelolaan kelas atau manajemen kelas. Pembelajaran dari waktu ke waktu membutuhkan guru yang responsif dan cepat tanggap terhadap situasi-situasi yang terbentuk.
Yang kelima, penekanan pada hal-hal positif. Pembelajaran yang dilakukan oleh guru tentunya dimaksudkan juga untuk menanamkan nilai-nilai atau hal-hal yang bersifat positif. Guru yang dapat menghindarkan murid dari pemusatan perhatian pada hal-hal yang negatif, contoh konkret dari prinsip penekanan pada hal-hal positif, misalnya penekanan yang dilakukan guru terhadap tingkah laku siswa yang positif daripada mengomeli tingkah laku yang negatif. Yang keenam, penanaman disiplin. Salah satu bagian terpenting dari manajemen atau pengelolaan kelas adalah penanaman disiplin. Setiap siswa harus belajar berdisiplin. Disiplin di sini bukan bermakna kekerasan, tetapi disiplin yang berlandaskan pada kesadaran diri siswa itu sendiri bahwa belajar disiplin itu penting. Cara termudah menanamkan disiplin kepada siswa adalah dengan menjadi teladan bagi siswa. Guru dapat menunjukkan secara tidak langsung bagaimana mengendalikan diri dan melaksanakan sebuah tanggung jawab. Komponen keterampilan pengelolaan kelas. Komponen keterampilan pengelolaan kelas dibagi dua, yaitu yang pertama, keterampilan yang berhubungan dengan penciptaan dan pemeliharaan kondisi belajar yang optimal. Yang kedua, keterampilan yang berhubungan dengan pengembangan kondisi belajar yang optimal. Teknik yang dapat dilakukan dalam pengelolaan kelas, yang pertama, rapi, bersih, sehat, dan tidak lembab. Yang kedua, cukup cahaya. Yang ketiga, sirkulasi udara yang baik. Yang keempat, perabot dan perlengkapan dalam kondisi yang baik. Dan yang pasti disesuaikan dengan siswa yang ada di dalam kelas. Yang kelima, jumlah siswa yang tidak memenuhi kapasitas. Jika teknik tersebut dilakukan dengan baik, maka siswa akan merasa nyaman berada di dalam kelas. Nah, yang terakhir adalah keterampilan mengelola kelas. Untuk menunjang kegiatan belajar mengajar yang mengaktifkan peserta didik, ada 4 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, aksesibilitas, di mana peserta didik mudah menjangkau alat dan sumber belajar. Yang kedua, mobilitas. Peserta didik dan guru mudah bergerak dari satu bagian ke bagian yang lain. Yang ketiga, interaksi. Memudahkan terjadinya interaksi antara diri peserta didik maupun antar peserta didik. Yang keempat, variasi kerja peserta didik, yang mana memungkinkan peserta didik bekerja secara perorangan, berpasangan, atau berkelompok. Nah, demikian penjelasan yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.